Nah, ikut nimbrung. Sekedar memberikan bantuan itu enggak boleh, apalagi ikut nimbrung. Pelaku. Bahkan ya kita dapati di tengah masyarakat kita kan, mereka sangat antusias dan euforia sekali ketika menyambut tahun baru. Podcast Surabaya Mengaji. Kembali lagi bersama saya Farid Abu Zar Al-Ghafari, masih bersama dengan Ustadz Gema Hafizahullah di sini. Dan seperti tadi sebelum kita rehat sebentar Ustadz, kita sempat kasih bocoran bahwa di sesi ketiga ini kita akan membahas soal tahun baru. Tahun baru ya. Tahun baru apa ini? Tahun baru Masehi. Okay, bukan siap. Hijriah. Bukan Kalau Hijriah. kita Masih lama berarti. Masih lama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Ustadz. Sebentar lagi sudah di penghujung tahun. Ya. Biasanya orang-orang itu sudah mempersiapkan agenda-agenda Betul. apa yang mau mereka lakukan untuk menyambut tahun baru. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Islam dalam perayaan tahun baru ini Ustadz? Sama, satu lagi Ustadz. Banyak juga hal-hal yang dilakukan ketika tahun baru Ustadz. Misalnya menyalakan petasan, betul. trompet, terus Sudah menjadi identik itu. Identik, benar Ustadz. Gimana nih Ustadz untuk dalam pandangan agama Islam terhadap hal-hal tersebut? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di dalam agama kita, perayaan itu cuma dua. Ya, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Dan kalau kita perhatikan perayaan kita itu selalu diawali dengan ibadah puasa. Iya, betul. Kalau Idul Fitri diawali dengan Ramadan, kalau Idul Adha diawali dengan puasa 9 Dzulhijjah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa yang Allah syariatkan kepada kita ini tentu adalah perkara yang luar biasa tentunya. Iya Ustaz. Nah, selain itu tidak ada lagi perayaan dalam kaum muslimin, termasuk perayaan tahun baru itu tidak ada. Bahkan dalam tahun baru Islam. Dalam tahun baru Islam pun tidak ada. Tidak ada. Murni hanya dua. Kalaupun boleh ditambah lagi satu, hari raya mingguan. Seperti hari Jumat. Seperti hari ini. Seperti hari ini, hari Jumat. Iya. Karena adalah penghulu hari. Betul, penghulunya para hari kan. Dan kalau kita perhatikan juga, hari Jumat itu kan diawali dengan puasa juga. Puasa Kemis kan. Nah, betul. Puasa sunnah Kemis. Nah, itu menunjukkan bahwasanya hari raya yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kaum muslimin itu luar biasa gitu loh. Siap. Semua itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Betul. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira untuk Allah. Makanya ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, tatkala aku sampai kota Madinah, aku mendapati kalian memiliki 2 hari raya. Ya, yang di situ kalian bersenang-senang, berbahagia di dalamnya, bergembira. Ya, maka kedua hari raya tersebut telah diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, yaitu yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Saking apa ya istilahnya ya, saking luar biasanya dan harus kita berbahagia dengan hari raya ini. Sampai-sampai di hari itu haram yang namanya kita berpuasa. Iya betul Ustaz ya. Kita nggak boleh kalau misalnya mau berangkat sholat Id harus makan dulu kita. Betul. Harus makan dulu. Kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha malah ditahan dulu. Tahan dulu. Begitu sudah selesai khutbah makan daging kalau itu. Makan daging ya. Kolesterol nanti. Siap. Oke, itu 2 tadi pertanyaan sudah dijawab sama Ustadz. Sekarang untuk pertanyaan ketiga, apakah ada doa atau amalan-amalan tertentu yang sahih tentang pergantian tahun baru? Kalau ditanya apakah ada doa atau amalan-amalan tertentu, maka jawabannya tidak ada. Tidak ada. Ya, karena doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau doa itu sifatnya adalah bebas, berarti kan tidak terikat dengan kegiatan tertentu. Siap. Tapi dengan kalau event tertentu juga tidak ada. Tapi kalau ada, berarti kan ada eventnya. Iya. Ya toh. Contoh event tertentu ya yang berkaitan dengan doa, selesai sholat ada doanya, istighfar. Itu kan bentuk ada eventnya, ada bacaan yang
ucapkan. Dan kan sudah seperti itu. dipraktekkan sama Sudah Rasulullah, diperhatikan sama para sahabat. Nah, makanya karena tahun baru ini Ya. tidak ada di dalam Islam, Mm-mm. tidak ada yang namanya perayaan tahun baru dalam Islam, baik itu tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masehi, Ya. maka tidak ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Adapun Mm-mm. doa yang mungkin kita sering dengar, Ya. ya disebutkan oleh banyak kaum muslimin, Mm-mm. sepanjang pengetahuan saya, wallahu a'lam, doa tersebut ya tidak sahih dan tidak benar, sehingga tidak boleh untuk kita amalkan. Karena Khawatirnya tidak ada tuntunannya. Khawatirnya kalau kita amalkan nanti kita masuk ke dalam ancaman sabda Nabi. Ya. Nabi bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berdusta atas nama Nabi, maka silakan membooking tempat duduknya di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua ya tidak termasuk orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Dan yang berkaitan dengan tahun baru tadi saya tak singgung dikit ya. Ya. Itu dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan syahadatuz zur namanya. Ada. Yaitu dalam surat Al-Furqan. Nah, Ayat yang ke-75 ketika Allah menyebutkan tentang ciri ibadur rahman. oke. Di antara ciri ibadur rahman itu kata Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna zur. Mereka-mereka yang tidak menyaksikan yang zur. Apa zur itu? Apa Ustaz? Apa zur? Zur itu adalah perayaan hari besar dari orang-orang kafir. Oke. Iya. Jadi kalau pingin masuk ke dalam kategori ibadur rahman, berarti harus meninggalkan yang namanya ikut serta dalam perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Siap Ustaz. Nah, ini juga nggak lepas nih Ustaz. Pertanyaan terakhir nih seputar tahun baru. Dan ini mohon maaf ini sudah terjadi sejak lama. Waspada perkara hal-hal yang sia-sia atau dosa zina di tahun baru. Ini karena memang banyak banget Ustaz. Betul. Karena mohon maaf banyak orang yang berpacaran. Mereka menganggap itu pacaran itu adalah hal yang legal. Bahkan orang tua pun juga. Kalau sekarang bukan pacaran bahasanya. Apa Ustaz? Bahasanya sekarang ta'aruf. Mengimplementasikan bahasa Arab. Ya. Tapi di dalam kalian. Betul. Ini masuk ke dalam kategori yalbisunal haqqa bil batil. Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Siap. Untuk melegalkan acara mereka, kegiatan mereka menggunakan istilah-istilah syar'i. Iya. Kan seperti itu. Iya betul Ustaz. Sekarang saya enggak pacaran, saya ta'aruf katanya. Gitu ya Ustaz ya. Mohon nasihatnya nih Ustaz. Ya, mohon nasihatnya ini Ustaz. Jadi gini, kita ini dulu, kita sedikit menarik ke belakangnya. Siap. Para ulama menyebutkan, kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap perayaan tahun baru. Kita tidak usah berbicara tentang ininya, tentang trompetnya segala macam. Tentang kita sendiri saja. Bagaimana kalau ada orang kafir minta tolong sama kita, minjem barang, piring, sendok. Ya, yang mana sendok dan piring itu mereka gunakan untuk acara mereka. Itu gimana Ustaz? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka memberikannya itu masuk ke dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Maka kita tidak boleh memberikan pinjam itu. Karena momennya, eventnya itu dia sedang merayakan hari raya mereka. Kalau misalnya terlepas dari hal-hal tersebut hanya untuk membantu orang atau apa, ngasih makan orang jalanan, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Iya. Untuk kegiatan sosial, tidak ada masalah Ustaz. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita membantu mereka pas di event mereka seperti itu, event agama mereka seperti itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Masuk ke dalam kategori tolong menolong dalam keburukan. Jadi memang harus berhati-hati Ustaz. Dalam berhati-hati dalam masalah seperti ini. Butuhnya ilmu. Apalagi ikut nimbrung di dalamnya. Nah, ikut nimbrung. Sekedar memberikan bantuan itu tidak boleh, apalagi ikut nimbrung. Pelaku. Bahkan ya kita dapati di tengah masyarakat kita kan, mereka sangat antusias dan euforia sekali ketika menyambut tahun baru. Bahkan mereka rela untuk menghabiskan malam begadang untuk menanti datangnya pergantian tahun baru. Satu pertanyaan lagi Ustadz dari saya. Bagaimana kalau misalnya ada seorang muslim yang tinggal di satu daerah, ada gereja misalnya. Orang muslim itu adalah misalnya
pemangku atau memiliki misalnya taruhlah RT gitu misalnya di daerah tersebut. Dia datang ya mengucapkan, Bu, Pak, mudah-mudahan acaranya lancar, tidak ada gangguan. Acara apa misalnya Natal dan Tahun Baru Anda aman. Gimana Ustadz kalau dalam mengucapkan hal Ya tersebut? itu dilemanya seorang pemimpin ya seperti itu. Ya. Kalau kita rakyat biasa mah gampang. Terlepas ya. Terlepas dari semua itu. Tidak Tapi ada- kita berbicara dilemanya pemimpin ya seperti itu. Hanya untuk mengucapkan semoga aman-aman aja. Ya. Tanpa kita ikut nimbrung. Tanpa ikut nimbrung, yang jelas kita menunaikan kewajiban kita sebagai pemimpin. Ya. Menjaga Keamanan, keamanan, kemudian bagaimana kita harus merangkul warga kita Untuk tidak ya, mengganggu. untuk tidak mengganggu. Ya. Yang penting kita tidak ikut serta dalam acara mereka. keagamaan Maka insya mereka. Allah hal seperti ini dimaafkan oleh Allah Dimaafkan. Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ya. Ustadz. Itu saya rasa sudah cukup menjawab semua pertanyaan soal tahun baru. Masih ada satu sesi lagi Ustadz. Siap. Jangan kemana-mana dulu Ustadz. Ini sesi terakhir juga happening banget nih. Karena Insya sebentar Allah. lagi Ustadz. Sebentar Ya, lagi, insya Sebentar Allah. lagi Siap, nih. siap. Jangan kemana-mana sahabat Surabaya Mengaji.